Kita mulai dengan sebuah helicopter view as the opening narration for us. Agama Kristen itu mengklaim diri sebagai satu-satunya agama yang membuka diri terhadap penyelidikan kritis dan analisa mendalam terhadap wahyunya. Nah, prinsip ini bukan hanya muncul dari pemikiran teologis modern seperti Johann Albrecht Bengel, tetapi prinsip ini tertanam jauh di dalam gereja mula-mula seperti yang tercermin dalam tindakan jemaat di Berea. Jadi sebenarnya the process of the first hermeneutics itu terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi, the first hermeneutics ini juga bisa berbicara tentang the first critical thinking by the first communication, the first Christian in the Berean House. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 17. Nanti kita akan lihat dan kemudian kita akan melakukan short telah singkat terhadap Kisah Rasul 17 tadi. Nah, hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi fondasi biblika dan kritik historis dari keterbukaan Kristen terhadap kritik. Jadi teman-teman, Kristen itu terbuka secara kritik, ya, terbuka untuk semua kritik. Bahkan kekristenan juga bisa membungkam semua lawan yang baik dari yang menyerang kekristenan. Sebab kekristenan is the very strongest. Kekristenan itu can give for us itu evidence, itu bukti, itu proof. Maupun kalau di dalam the historical biblical archaeology itu kita bisa melihat, kalau kita mempelajari sejarah, maka kekristenan dapat berdiri. Dia menantang zaman ini bagi orang-orang yang apatis terhadap kekristenan, bahkan orang-orang sekalipun yang di luar Kristen yang menuntut bukti tentang keadaan Kristen, kesahihan Kristen, dan bukti-bukti hari ini kekristenan mampu dalam berbagai hal. Kekristenan dapat memberikan bukti dengan literasi yang cukup memadai. Jadi, the Christianity is the very strongest to open, to receive the critics, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, mengeksplorasi fondasi biblika dari historis dari keterbukaan Kristen terhadap kritik, serta menelusuri respons Bapak Gereja dan teolog sepanjang sejarah terhadap penyelidikan iman yang rasional. Pada video lain saya sudah menjelaskan tentang bagaimana penebusan terjadi juga dalam hal rasio. Orang Kristen harus menggunakan rasionya dengan baik, tetapi tidak takluk kepada isme atau paham bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan isme, seperti pernyataan filsafat Prancis, yaitu cogito ergo sum. Nah, teman-teman, kita bisa melihat sebuah pernyataan yang selaras dengan Kisah Rasul 17 ayat 10 dan ayat 11 itu oleh Johann Albrecht Bengel 1687 sampai 1752, seorang teolog dan pakar tekstual New Testament yang menyatakan bahwa karakteristik agama yang sejati dan benar adalah agama yang terbuka. Sekali lagi, agama yang sejati dan agama yang benar itu adalah agama yang terbuka, satu, open, untuk apa? Untuk diteliti. Yang kedua, untuk dianalisa, dan yang ketiga, kemudian menuntut suatu hasil keputusan. Ini bisa ditemukan di pernyataan Bengel di dalam Gnomon Novi Testamenti, ya, yang diterbitkan pada 1742. Jadi karakteristik agama yang sejati, sekali lagi teman-teman yang ada di live streaming ini, baik yang di Facebook maupun yang di TikTok, karakteristik agama yang sejati dan benar adalah agama yang satu lagi open, yang terbuka untuk diteliti dan kemudian dianalisa. Diteliti dan dianalisa ini adalah bagian dari critical thinking, teman-teman. Dari critical thinking, suatu agama yang tidak bisa dikritisi, yang tidak bisa dianalisa, dan kemudian ketika orang mulai mempertanyakan agama itu, mereka berkata, ikuti saja, nggak ada yang salah, itu yang keliru, itu bukan agama yang sejati. Nah, jadi karakteristik dari sebuah agama yang sejati dan benar, itu adalah agama yang terbuka untuk dikritisi. Jadi dikritisi, untuk diteliti, dan bahkan untuk dianalisa. Dan kemudian dari hasil yang terbuka, diteliti dan dianalisa itu, kemudian maka
pengikutnya dapat menuntut suatu hasil dari keputusan. Saya teringat kepada sebuah pernyataan yang luar biasa dari Buya Shakur, seorang Muslim scholar yang sangat terkenal yang meninggal beberapa waktu yang lampau. Beliau menyatakan jangan takut untuk murtad. Lalu dalam video tersebut dia mengatakan bahwa dia berdiskusi dengan Gus Dur, dan Gus Dur berkata kepada dia bahwa agama yang dia pegang itu seperti bara, ya kalau dilepas salah, kalau dipegang itu sakit. Jadi kemudian Buya Shakur mengeluarkan sebuah pernyataan yang buat saya itu adalah sebuah pernyataan anagram, ya, sebuah pernyataan diagnostik yang luar biasa bahwa jangan takut untuk murtad. Artinya begini, bahwa kalau sebuah agama itu sejati, kalau sebuah agama itu benar, maka agama itu yang pertama harus open, dia harus terbuka terhadap fakta sejarah. Bahkan agama itu pun harus dikuliti habis-habisan. Agama yang terbuka untuk diteliti, agama yang terbuka untuk dianalisa, dan kemudian para pengikutnya menuntut suatu hasil keputusan, itu adalah agama yang sejati. Jadi sebuah agama itu perlu dikulitin, perlu diteliti, dia terbuka dan perlu dianalisa. Ketika sebuah agama tidak terbuka, bahkan sangat tertutup, itu sebuah sekte. Nah, itu sebuah sekte, dan itu luar biasa eksklusivisme di dalam bagaimana orang mengikuti sebuah ajaran agama dan kemudian tertutup, didomestifikasi oleh kebenaran yang tertuju kepada para pemimpinnya. Maka itu kita akan masuk kepada sebuah aliran sesat. Nah, mari teman-teman kita lihat pernyataan dari Johann Albrecht Bengel ini menggarisbawahi bahwa keautentikan sebuah agama tidak ditentukan oleh dogmatisme, teman-teman. Jadi pernyataan ini sekali lagi menggarisbawahi bahwa keautentikan atau otentiknya sebuah agama itu tidak ditentukan oleh dogmatisme, melainkan keterbukaannya terhadap penyelidikan dan verifikasi yang rasional. Sebab ada religion outside the Christianity itu mengajarkan kepada umat juga hal-hal yang irasional, sementara the Christianity is a very rational. Itulah sebabnya, maka ketiga Tuhan berkata, kasihilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Akal budi itu adalah knowledge. Akal budi kita perlu diisi dengan presuposisi, perlu diisi dengan pengetahuan. So we have education about God. Kita punya pengetahuan. We have a presupposition about the existence of God, about the religion. Nah, ini yang penting sekali, sebab jika pengetahuan itu tidak diisi, pengetahuan itu berjalan seiring dengan iman dan kemudian dengan rasio, teman-teman. Nah, kalau orang Kristen kemudian berkata, saya beriman tapi saya tidak menggunakan logika saya, maka itu binatang. Kenapa? Karena binatang itu nggak punya rasio, binatang itu punya insting. All the humankind use their brain, how to know. Ya, ini yang penting. Sebab teman-teman, di sini kita melihat, sebab sikap ini sudah terlihat sejak zaman gereja mula-mula, terutama dalam contoh jemaat Berea. Jadi kekristenan mengajarkan kepada kita critical thinking. The process of the first hermeneutics itu ada dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Mari kita lihat bagaimana pernyataan dan model iman yang kritis. Bukan iman yang hanya kita diajak masuk ke dalam sebuah ruangan gelap, lalu kita disuruh ikut tanpa kita bertanya, tanpa kita menggunakan rasio kita, logika kita, penalaran deduktif kita. Ketiga agama yang hanya disuruh ikut tanpa memiliki understanding yang baik, dia bukan agama yang sejati. Nah, mari kita lihat bagaimana kekristenan menempatkan dirinya, kekristenan membuktikan dirinya sebagai agama yang sejati, sebagai agama yang benar. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, bagaimana orang-orang di Berea ini memperlihatkan kepada kita model iman yang kritis, bukan iman asal-asalan, iman yang buta, iman yang berjalan di dalam gelap, tapi iman yang kritis. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 17, the Bible record about this case. Kita lihat, the Bible mention for us about the people in the Berea. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, Alkitab berkata orang-orang di Berea itu lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari
Ya, jadi kita mulai dari bagian B ya. Karena mereka pertama menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Yang kedua, ini yang penting, ini proses hermeneutics, ini proses critical thinking. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Teman-teman, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dia tidak mungkin salah. Para apologet yang ada di ruangan TikTok, di room-room TikTok, they have a probability yang bisa salah. Mereka punya peluang untuk bisa salah. Bukan mereka salah, saya tidak mengatakan mereka salah, tapi mereka punya peluang untuk bisa salah. Ya, jadi semua siapapun yang ada di TikTok, siapapun yang menyebut dirinya apologetika, mereka punya peluang untuk bisa berbuat salah. Rasul Paulus itu terdidik di dalam pokok-pokok ajaran Yudaisme. Dia melampaui 4 tingkatan pendidikan dalam strata pendidikan Yahudi. Ya, dan yang terakhir pendidikan yang ditempuh adalah Beit Midrash di situ. Nah, hari ini kita mengenal namanya Yeshiva, the School of Rabban, the School of Rabbi, the School of Rabbi. Jadi gurunya adalah Gamaliel. Gamaliel itu punya bapak namanya Hillel. Hillel adalah rabi yang sesaman dengan Tuhan Yesus. Ada satu rabi yang lain namanya Rabi Semaliel. Mereka berdua adalah the great rabban dalam konteks agama Yahudi dan sangat dihormati, dan mereka hidup sesama dengan Kristus. Nah, kita tahu juga bahwa kekristenan, akar dari kekristenan itu adalah Yudaisme. Jadi ketika Paulus bertobat and he become a new Christian in the new flock, maka dia tidak mungkin salah. Dia sangat tidak mungkin salah. Rasul Paulus tidak mungkin. Nah, kalau seorang Rasul Paulus saja bisa diteliti, bahkan bisa diteliti, bisa dikritisi pengajarannya, bisa di hermeneutics, pengajarannya bisa dikritiki, apalagi yang cuman orang yang berbekal ChatGPT, yang kemudian berbekal Google, lalu coba untuk menggunakan aplikasi dan lain sebagainya, lalu kemudian mencoba untuk menjadi apologet